Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas materi tentang reproduksi virus. Nah, adik-adik, virus merupakan parasit intraseluler yang menggunakan peralatan sel inang yang hidup untuk bereproduksi. Hal ini terjadi karena virus tidak memiliki sistem enzim dan tidak dapat melakukan metabolisme, sehingga untuk melaksanakan aktivitas hidupnya, mereka harus menginfeksi sel inang. Di dalam sel inang, asam nukleat virus tersebut dapat memerintahkan sel inang untuk membuat salinan atau replikasi asam nukleat virus. Inang virus dapat berupa sel bakteri, sel tumbuhan, sel hewan, dan manusia. Inang sel hidup tersebut menyediakan ribosom enzim dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk mensintesis asam nukleat dan membuat protein virus. Pada dasarnya, cara reproduksi virus yang menyerang sel bakteri hampir sama dengan virus yang menyerang sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, adik-adik, tahap-tahap yang dilakukan selama proliferasi adalah absorpsi atau fase penempelan pada sel inang, infeksi atau fase memasukkan asam nukleat sintesis, atau fase pembentukan perakitan dan lisis, atau fase pemecahan sel inang. Berdasarkan tahap-tahap tersebut, cara reproduksi virus dapat dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogeni. Berikut ini akan diuraikan kedua macam daur virus tersebut pada bakteriofag T4 atau fage T4 yang menyerang bakteri Escherichia coli. Pertama, kita masuk tahapan reproduksi virus secara daur litik. Siklus reproduksi virus yang pada akhirnya menghancurkan sel inang disebut sebagai siklus litik. Agar kalian lebih memahami tentang siklus litik, silakan perhatikan gambar-gambar pada masing-masing tahapan pada siklus atau daur ini. Bagian pertama terdapat fase absorpsi. Pembiakan fase dimulai dengan menempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri virus, mengidentifikasi dinding sel bakteri tersebut dengan menggunakan kesesuaian lock and key atau lubang dan kunci. Dinding sel tersebut dilarutkan oleh enzim lisosim atau enzim penghancur sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri atau sel inang. Kedua, terdapat fase infeksi. Melalui lubang tersebut, asam nukleat dalam bentuk DNA atau RNA virus dimasukkan ke dalam sel bakteri. Pada fase injeksi ini, sementara itu selubung protein atau vaksin virus tetap berada di luar sel bakteri dan tidak berfungsi lagi. Kemudian lanjut pada fase ketiga, yaitu fase sintesis. Ketika DNA fage berhasil masuk ke dalam bakteri, DNA fage akan memproduksi enzim untuk menghancurkan DNA bakteri. Setelah DNA bakteri hancur, DNA fage akan mengambil alih kendali kehidupan kini. DNA fage lah yang akan berperan di dalam tubuh bakteri. DNA fage mereplikasi diri berulang-ulang kali dengan jalan menjalin diri membentuk DNA fage dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, DNA fage tersebut melakukan sintesis protein virus yang akan dijadikan kapsid dengan menggunakan bakteri dan enzim-enzim bakteri. Di dalam sel bakteri tersebut terjadi sintesis DNA virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus. Setelah itu terdapat fase perakitan kapsid yang disintesis pada awalnya terpisah-pisah antara bagian kepala, ekor, dan serabut ekor. Bagian-bagian kapsid itu kemudian dirakit menjadi kapsid virus yang utuh, kemudian DNA virus masuk ke dalamnya sehingga terbentuklah tubuh virus yang utuh dalam satu sel bakteri yang akan terbentuk jumlah fage T4 sekitar 100 sampai 200 buah. Kemudian fase terakhir terdapat fase lisis. Setelah virus baru terbentuk, virus akan memproduksi enzim lisosim lagi yang akan menghancurkan dinding sel bakteri. Saat itulah dinding sel bakteri hancur setelah bakteri mengalami lisis atau pecah, dan virus-virus baru akan keluar untuk menginfeksi sel bakteri lainnya. Baik adik-adik,
Tadi itu mengenai daur litik pada reproduksi virus. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan daur lisogenik. Kemudian kedua terdapat daur lisogenik. Pada keadaan tertentu, bakteriofag yang menginfeksi DNA ke dalam sel bakteri tidak selalu diikuti pembentukan bakteriofag baru. Hal ini dikarenakan beberapa bakteri memiliki semacam zat imun sehingga virus tidak menjadi virulen atau sangat berbahaya. Adanya zat imun pada bakteri akan mencegah pengambilan fungsi DNA bakteri oleh bakteriofag. Ketika DNA berada di dalam sel bakteri, DNA fage menyisip ke dalam DNA fage, harus memutus DNA bakteri. Kemudian DNA virus menyisip antara benang DNA bakteri yang putus tersebut sehingga di dalam DNA bakteri terkandung DNA virus. Gabungan antara DNA fage dan DNA bakteri dinamakan profage. Jika bakteri akan membelah diri, maka sel bakteri akan menjalin profage tersebut melalui proses replikasi. Dengan demikian, setiap sel anak hasil pembelahan mengandung profage yang identik. Proses pembelahan bakteri berlangsung berulang kali, dan jumlah profage pun sama dengan jumlah bakteri yang ditumpanginya. Pada suatu saat, imunitas bakteri dapat hilang radiasi sinar ultraviolet, dan zat kimia tertentu akan menghancurkan imunitas bakteri terhadap profage tersebut, akan memisahkan diri dari DNA bakteri dan menghancurkan DNA bakteri. Kemudian akan masuk pada tahap seperti daur litik. Baik adik-adik, tadi itu sedikit penjelasan mengenai reproduksi virus baik secara daur litik maupun daur lisogenik. Semoga materi kali ini menambah pemahaman adik-adik terkait reproduksi virus.